Staffing yaitu kegiatan pengadaan, penempatan, pelatihan, dan pengembangan karyawan dalam suatu perusahaan. Untuk merapikan struktur dan job desk setiap orang, proses staffing juga dapat memastikan karyawan ditempatkan sesuai skill mereka masing-masing. Tugas tersebut dijalankan oleh manajemen sumber daya manusia atau Human Resources Department atau yang disebut juga dengan HRD. Yang pertama yaitu mewujudkan sinergi antara karyawan dan tugas serta kewajibannya. Yang kedua yaitu mewujudkan mekanisme kerja yang efektif, kooperatif, dan terpadu. Yang ketiga, mendukung karyawan agar mampu menyelesaikan tugasnya sesuai dengan bidang masing-masing. Yang keempat, memotivasi karyawan agar mau memberikan hasil kerja yang maksimal bagi perusahaan. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan karyawan secara jasmani dan rohani. Dan yang terakhir yaitu mengelola karyawan berdasarkan asas keadilan, perhatian, dan transparansi. Yang pertama yaitu menghasilkan sumber daya manusia yang terampil, memiliki motivasi yang tinggi, dapat dipercaya untuk menjalankan tugas yang dibebankan. Yang kedua, memastikan jumlah sumber daya manusia sesuai kebutuhan, tidak berlebihan ataupun kekurangan. Yang ketiga, melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkala melalui sistem kinerja yang efektif. Yang keempat, mewujudkan dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Yang kelima, menyeimbangkan kepentingan tenaga kerja dan perusahaan. Yang keenam, memberikan penghargaan atas semua prestasi dan pencapaian kerja. Yang ketujuh, meningkatkan kesejahteraan karyawan secara jasmani ataupun rohani. Yang kedelapan, melakukan pengelolaan karyawan atas dasar keadilan, transparan, dan perhatian. Yang kesembilan yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi karyawan untuk bekerja dan menyelesaikan pekerjaannya. Yang ke-10, mengkoordinir kebutuhan setiap karyawan dalam mengeluarkan pendapat. Yang pertama yaitu perencanaan tenaga sumber daya manusia sesuai kebutuhan. Staffing berfungsi untuk merencanakan sumber daya manusia sesuai kebutuhan perusahaan, terutama jumlah karyawan, masa kerja, serta tugas yang akan dijalankan. Yang kedua yaitu proses rekrutmen. Staffing juga melibatkan fungsi rekrutmen karyawan, kemudian melakukan seleksi dan penempatan. HRD harus mampu mencari koordinat yang dimiliki kualifikasi sesuai kebutuhan masing-masing departemen dalam perusahaan. Yang ketiga yaitu pelatihan dan pengembangan agar karyawan baru bisa beradaptasi dan lebih produktif saat melaksanakan tugas yang diberikan. Karyawan lama pun memerlukan pelatihan untuk menambahkan keterampilan mereka agar mampu mengikuti tautan teknologi dan profesionalisme yang kian bertambah. Yang keempat yaitu evaluasi karyawan. Fungsi evaluasi mencakup penilaian, promosi, dan mutasi karyawan. HRD harus melakukan penilaian secara rutin agar bisa mendeteksi masalah yang dialami karyawan sekaligus mencari solusinya. Promosi dan mutasi merupakan hasil evaluasi yang berguna bagi pengembangan karir karyawan. Yang pertama yaitu merencanakan sumber daya manusia. Setiap jenis
Manajemen pasti membutuhkan langkah perencanaan, termasuk sumber daya manusia. Dalam proses ini, tim HRD akan membuat rencana kegiatan mengenai pengadaan karyawan seperti jumlah dan karakter karyawan yang dibutuhkan demi mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, yaitu melaksanakan rekrutmen. Tim HRD mulai merekrut koordinat karyawan sesuai kualifikasi atau kemampuan yang sesuai untuk mengisi suatu posisi yang lowong. Mereka memasangkan iklan lowongan kerja, meminta rekomendasi dari karyawan lainnya, atau bekerja sama dengan lembaga pendidikan.